Damai sejahtera Allah kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Sejenak kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan, atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami memahami dengan benar dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 25. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hari yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku." Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah hidup baru, katuan baru. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, melalui akta-akta liturgi hari Minggu, kita menikmati pengampunan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Apakah itu berarti setiap minggu kita mengalami dan menikmati hidup baru? Apakah dibenarkan ungkapan, dengan demikian kita boleh berbuat apa saja sepanjang hari Senin sampai Sabtu, karena pada hari Minggu kita mengaku dosa lagi dan mendapat anugerah dan hidup baru? Saudara-saudara, firman Allah dalam penglihatan Yehezkel bahwa pada saatnya Allah akan bertindak, mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel.
dari pembuangan, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan memberikan tubuh, hati, dan roh baru, sehingga bangsa Israel kembali hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan Allah saja. Pembaruan hidup Israel dimulai dari tindakan Allah yang menawarkan sarana pertobatan dan pengampunan melalui pencurahan roh baru ke dalam tubuh dan hati umatnya. Hati yang baru terarah pada ketetapan dan peraturan Allah, sambil membuang dewa-dewa yang menjijikkan hati Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati dan hidup baru berlangsung dan dinikmati ketika hanya Dia yang mendatangi dan yang berkuasa dalam hidup keseharian kita. Banyaknya godaan dan cobaan sepanjang hari yang membuat kita terbawa arus dosa, sehingga kita cenderung tidak taat dan setia hanya kepada Allah. Kita tidak bisa memanfaatkan akta pengakuan dosa sebagai kesempatan untuk berbuat dosa sebelum hari Minggu. Pengakuan dosa dan berita anugerah, serta pemberitaan firman setiap hari ibadah, atau khususnya hari Minggu, merupakan sarana, ajakan, dan tawaran dari Allah untuk menikmati pembaruan hidup yang dikehendakinya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur, dan kami mohon ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat menikmati pembaruan hidup yang dikehendaki oleh Allah. Dan kami mohon juga, oleh kuasa kasih dan kemurahan-Mu, kami pun akan terus mampu menjalani kehidupan hari ini, bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan, untuk senantiasa mengerjakan segala tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Dan kami percaya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan juga akan terus pimpin anak-anak kami, menopang mereka dalam pertumbuhan pendidikan, bahkan di dalam mereka menjalani masa muda. Ya Tuhan, kami pun menaruh pengharapan kami. Tuhan setia memberkati dan menopang saudara-saudara kami di mana saja berada saat ini dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, baik mereka yang sedang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang mengalami beban-beban hidup oleh berbagai situasi dan keadaan. Tuhanlah sumber kekuatan, penghiburan yang akan terus menopang. Juga diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam masa tuanya menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya juga senantiasa mampu menjalani kehidupan masa tua dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan, dan juga bersama dengan anak-anak dan cucu mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini, disempurnakanlah sukacita mereka. Bahkan diberkatilah juga mereka yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan, dan mereka pun juga kiranya senantiasa mampu bersyukur dalam segala hal. Bapa kami dalam surga, kami menaruh pengharapan kami, Tuhan berkati gereja-Mu dalam bersama-sama mengemban dan menunaikan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bersama. Kiranya semuanya juga tetap dilakukan dengan baik. Bahkan bersama-sama dengan pemerintah, kami menaruh pengharapan kami Tuhan menopang, memberkati para pemimpin bangsa kami, untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami percaya, oleh kuasa dan kasih Tuhan, maka apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan, Tuhan berkuasa di dalamnya, dan kiranya juga semuanya tetap mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami dengan terus mengimani
bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, kami pun terus juga menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Bapa kami dalam surga, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.